Bapak, Ibu, saudara dan jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah ibadah Minggu pagi hari ini kita khususkan, kita kuduskan dan kita serahkan dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian, bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Itu berarti kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Allah. Suatu anugerah yang besar kita pagi hari ini boleh datang menyembah Allah di dalam ibadah Minggu pagi hari ini, walaupun harus kita lakukan di rumah kita masing-masing, tetapi kita akan terus mengucap syukur karena Tuhan punya rencana yang begitu indah. Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, Tuhan selalu hadir dalam setiap pergumulan dan persoalan kita. Oleh sebab itu kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 18. Kita nyanyikan bait pertama, 2 dan ketiga. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa.
Tuhan umat-Mu, berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Mari kita bersama-sama, kita akan tunduk kepala, kita bersama-sama, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang maha besar, Allah yang maha baik, maha pemurah, penyayang, kasih, dan begitu sabar dalam setiap kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu setia akan setiap kehidupan kami, Allah yang selalu mengerti dan peduli akan setiap kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, umat-Mu, merendahkan diri, mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, umat-Mu merendahkan diri, bersatu hati, membawa gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan tetap berdiri kokoh, kuat, teguh di tengah-tengah dunia yang saat ini sedang menghadapi pergumulan, guncangan yang begitu berat. Biarlah gereja-gereja Tuhan tetap memancarkan akan kasih Kristus, kemurahan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, menjadi garam, menjadi terang dunia. Secara khusus jemaat-Mu GITJ Gedung Penjalin dengan pepantan-pepantan yang ada, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati jemaat-Mu GITJ Gedung Penjalin Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan yang berada di perantauan, di luar kota provinsi. Kiranya Tuhan memberkati juga kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Lawatlah umat-Mu, biarlah kaum umat-Mu semakin hari semakin mengasihi Kristus, semakin setia, semakin memiliki semangat yang menyala-nyala di dalam bersekutu, di dalam ibadah dan dalam pelayanan, di dalam menyatakan kasih Kristus dan kemurahan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Engkau lawat umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati, Engkau menjagai jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah jemaat Tuhan tetap berdiri kokoh kuat di tengah-tengah persoalan dan pergumulan yang sedang dihadapi masa-masa sekarang ini. Engkau berkati ya Tuhan untuk kesehatan jemaat-Mu. Engkau berkati yang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan jemaat-Mu yang sedang melakukan isolasi mandiri ya Tuhan. Engkau kuatkan mereka, Tuhan hadir tengah-tengah pergumulan dan persoalan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan mujizat dan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bergumul di dalam pendidikan teman hidup, di dalam pekerjaannya ya Tuhan, di tengah-tengah keluarganya. Juga Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan untuk para gembala yang ada, penatua diaken BBK, BBKJ, pengurus komisi, pengurus karyawan. Juga kami menyerahkan untuk pengurus yayasan, pembina remaja, guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Tuhan berikan kami hati seperti hati-Mu. Kami memiliki hati yang murni, yang kudus, yang tulus, setia dalam mengerjakan akan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk program-program yang ada
Tuhan Yesus yang akan memberkati pelayan dikerjakan oleh jemaat-Mu, juga Tuhan Yesus yang akan memberkati panitia pembangunan. Kiranya Tuhan juga memberkati panitia reorganisasi, panitia rekrutmen merbot, tukang kubur, juga Tuhan yang akan memberkatinya ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan anak-anak kami, Tuhan berkati, lindungi dan jagai dalam setiap pergaulannya ya Tuhan, agar tetap memutuskan dan memilih pergumulan yang baik, yang benar, dan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Kami juga membawakan pergumulan bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan berkati bangsa negara kami Indonesia, berikan ketentraman, kedamaian, kemakmuran, keadilan di tengah-tengah bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, Kau berkati Tuhan di dalam perekonomian, dalam pendidikan bangsa negara kami, dalam hukum politik. Tuhan Yesus yang akan memberkati Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke tingkat RT RW. Tuhan Yesus yang akan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Para aparat keamanan juga Tuhan memberkati. Demikian juga para tim medis yang terus berjuang untuk merawat para pasien yang terpapar COVID-19. Tuhan Yesus yang memberkati, berikan semangat, berikan kesehatan ya Tuhan Yesus. Keluarganya juga berkati. Masyarakat Indonesia benar-benar memiliki kesadaran untuk mendukung, menyukseskan pemerintah ya Tuhan dalam melawan COVID-19. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk pemerintahan Kabupaten Jepara, Kecamatan Longgo, dan dusun kami Karanggondang. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati. Sebentar lagi ya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus menolong dan memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami boleh memahami dan melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 saya akan membacakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jenuh, jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpamanya Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema khotbah minggu pagi hari ini adalah Allah selalu memperdulikan anak-anaknya. Allah selalu memperdulikan anak-anaknya. Dalam memasuki dan menghadapi masa transisi, dalam menghadapi dan memasuki masa-masa peralihan dan perubahan-perubahan dalam hidup kita, itu akan membuat kita dan mengalami dua hal. Yang pertama, ketika kita memasuki dan menghadapi masa transisi, peralihan dan perubahan dalam hidup kita, itu akan bisa menjadikan kita senang. Kita merasakan sukacita, kita bahagia dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kita mengalami perubahan, kehidupan kita semakin baik. Kita mendapatkan yang namanya jawaban-jawaban doa dari setiap pergumulan-pergumulan
dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mengalami yang namanya kesukaran dan penderitaan dalam hidup dan lain sebagainya. Itu membuat kita ketika kita memasuki dan ketika kita menghadapi masa peralihan, kita merasakan senang dan sukacita. Yang kedua, tetapi semuanya itu bisa menjadikan kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, kita menjadi tawar hati, kita lesu, kita tidak berdaya. Bahkan seakan-akan dalam hidup kita mengatakan Allah itu tidak peduli dan Allah sudah tidak lagi memperdulikan kehidupan kita. Mengapa? Karena kita harus mengalami masa transisi yang semakin sulit, yang semakin berat dalam setiap persoalan dan pergumulan kita. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam setiap pekerjaan kita mengalami yang namanya beban dan pergumulan yang semakin sulit. Mungkin kita kehilangan anggota keluarga kita, membuat kita putus asa, membuat kita menjadi kehilangan harapan, kita tidak berdaya dan kita tidak semangat. Dan kita mengatakan bahwa Allah itu tidak peduli dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga saya, keluarga kami. Mungkin kita juga diperhadapkan dengan situasi di mana semua manusia turut merasakan, yaitu COVID-19. Kita melihat dan kita merasakan sendiri perkembangan yang begitu hebat, luar biasa, membuat kita semakin tidak bebas, membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi khawatir dan lain sebagainya. Kita menghadapi masa-masa transisi dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan dan itulah realita hidup yang harus kita jalani. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kita harus menghadapi yang namanya perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan dalam perikop atau bacaan yang baru kita baca, yaitu di dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31, di mana bangsa Yehuda merasa bahwa Allah meninggalkan mereka. Allah tidak peduli, Allah tidak hadir, Allah meninggalkan mereka dalam penderitaan dan pergumulan yang semakin sulit, yang semakin berat yang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda berkata dalam hidupnya, hidupku tersembunyi dari Allah, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak lagi diperhatikan Allah. Ini suatu ungkapan yang disampaikan oleh bangsa Yehuda ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi masa peralihan transisi yang begitu sulit. Bangsa Yehuda tidak siap dalam menghadapi masa transisi dan masa perubahan yang harus dihadapi oleh bangsa Yehuda. Sehingga bangsa Yehuda mengatakan Allah itu tidak peduli, Allah sudah menyembunyikan, Allah tidak memperhatikan hakku. Itu yang sedang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Mereka merasa bahwa Allah itu tidak lagi hadir di tengah-tengah pergumulannya, Allah tidak lagi hadir dalam hidupnya, Allah tidak hadir dalam penderitaannya. Bahkan bangsa Yehuda mengatakan hakku sudah tidak diperhitungkan oleh Allah. Allah tinggal diam, Allah menutup mata, Allah menutup hati. Bangsa Yehuda mengatakan mengapa Allah mengizinkan itu terjadi. Penderitaan semakin berat terjadi dialami oleh bangsa Yehuda. Setiap hari bangsa Yehuda mengalami yang namanya suatu penderitaan. Dan bangsa Yehuda ternyata tidak siap ketika harus mengalami dan menghadapi masa transisi dan perubahan yang semakin berat dalam kehidupannya. Sehingga mereka merasa bahwa Allah tinggal diam.
Allah tidak peduli. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal adalah Allah yang selalu memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini sebagai Allah penguasa hidup kita, Allah penguasa hidup bangsa Yehuda, adalah Allah yang tidak pernah lelah memperhatikan kehidupan umatnya. Sekalipun umatnya cenderung memberontak terhadap perintahnya, sekalipun umatnya memberontak terhadap pimpinannya, ini menunjukkan bahwa Allah itu peduli di saat anak-anaknya tidak memperdulikan akan Allah yang hidup itu. Allah tidak pernah lelah memperhatikan kehidupan umatnya. Artinya bahwa Allah selalu memperhatikan pergumulan, penderitaan, beban, persoalan yang kita hadapi, yang dihadapi oleh anak-anak Allah. Allah memperhatikan. Allah mengajak umatnya untuk terus menantikan pertolongan Tuhan dan tidak menjadi lelah. Itu yang dikehendaki Allah di saat kita mengalami masa transisi yang sulit. Di saat kita mengalami masa perubahan yang berat, tekanan-tekanan dalam hidup. Ada dua hal yang dikehendaki oleh Allah, yaitu supaya umatnya menanti-nantikan pertolongan Allah dan tidak menjadi lelah. Artinya bahwa kita tetap berharap kepada Allah. Kita tidak putus asa ketika kita harus menghadapi pergumulan yang berat. Tuhan memberikan semuanya dan mengizinkan semuanya terjadi dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Mengapa Allah menghendaki umatnya untuk selalu menantikan pertolongan Tuhan? Untuk tidak menjadi lelah, untuk tidak menjadi putus asa. Sebab orang yang tetap berharap pada Tuhan itu akan kuat seperti burung Raja Wali. Kalau kita membaca ayat dan memperhatikan ayat yang baru kita baca, ada 3 hal. Yang pertama adalah orang yang menantikan Tuhan dan berharap pada Tuhan, itu diberikan kekuatan Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi penderitaan dan pencobaan. Jadi ketika kita menantikan pertolongan Tuhan dan kita terus berharap dan kita tidak menjadi putus asa dan kita tidak lelah di dalam kita menantikan Tuhan, lelah dalam menghadapi suatu pergumulan, persoalan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kemampuan dalam kita menghadapi persoalan-persoalan. Dan Tuhan juga memberikan kekuatan secara rohani. Itu janji-janji yang Allah berikan kepada kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang bila kita mendapati kesulitan dalam hidup kita hari lepas hari, tidak jarang kita melakukan hal yang sama seperti bangsa Yehuda. Mungkin kita dalam tengah keluarga kita menghadapi beban. Mungkin Bapak Ibu jemaat yang sedang mengalami isolasi. Kita menjadi putus asa. Kita mengalami ketakutan. Dan mungkin kita juga mengatakan Allah itu meninggalkan hidup kita. Ketika kita harus kehilangan orang yang kita kasihi, kita mungkin juga mengatakan Allah itu meninggalkan kita, Allah itu tidak peduli. Terkadang kita seperti bangsa Yehuda. Kita menilai Allah dalam penilaian kita sendiri. Memikirkan tentang Allah seperti yang kita kehendaki. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Jadi kita di sini menilai Allah itu sesuai pandangan kita dan memikirkan Allah itu ya seperti yang kita kehendaki. Kalau yang terjadi dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kita, ya
kita mengatakan bahwa Allah itu tidak baik. Allah itu tidak peduli. Mengapa? Karena apa yang kita inginkan, kehendak itu tidak terjadi. Itu menunjukkan bahwa kita menilai dan memikirkan Allah itu ya hanya apa yang kita kehendaki, tetapi kita tidak melihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa penderitaan menjadi tanda bahwa Allah mengabaikan kita. Jadi ketika kita memikirkan Allah, sesuatu itu terjadi sesuai dengan kehendak kita, bukan kehendak Allah. Berarti ketika kita mengalami masalah dan penderitaan, kita mengatakan bahwa Allah itu tidak peduli atau Allah itu mengabaikan kehidupan kita. Itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal seperti itu terkadang tidak bisa dihindari. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kepada saya, Bapak, Ibu, Saudara dan jemaat semua, jika saat ini kita mungkin sedang mengalami letih lesu karena beban berat dalam hidup kita, mungkin kita kehilangan harapan, kita putus asa, kita tak berdaya karena pergumulan-pergumulan yang sulit, kita mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Mari, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya, Allah yang tidak terbatas akan kasihnya, Allah yang menguasai segala ciptaannya, Allah yang bisa mengendalikan akan segala penderitaan yang kita hadapi. Percayalah, Allah selalu hadir, Allah selalu peduli dalam kehidupan kita. Yang dikehendaki Allah, teruslah nantikan akan pertolongan Tuhan dan jangan menjadi lesu. Tetaplah semangat dalam kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Allah itu selalu hadir. Jangan pernah merasa Allah meninggalkan kita. Jangan pernah merasa Allah itu tidak peduli dalam kehidupan kita. Ingatlah dan yakinlah dan percayalah, Allah hadir di tengah-tengah persoalan, pergumulan keluarga kita semua. Allah hadir di tengah-tengah sakit penyakit kita, kegagalan-kegagalan dalam hidup kita. Jangan pernah menjadi pribadi yang putus asa, lesu. Jangan menjadi pribadi yang kehilangan harapan. Tapi pagi hari ini kita bersyukur diingatkan bagaimana Allah yang kuasa selalu hadir dalam hidup kita. Itu menunjukkan bahwa Allah selalu memperhatikan, Allah selalu mengasihi kita. Mari kita hadapi segala masa-masa peralihan yang berat, yang sulit ini dengan meyakini bahwa Allah selalu hadir dan mempedulikan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. Terkadang dalam kehidupan kami seperti bangsa Yehuda. Kami mengatakan dalam hati kami, Engkau meninggalkan kami, Engkau Allah yang tidak peduli dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami melihat dan menilai, memikirkan Engkau hanya sesuai dengan kehendak diri kami sendiri ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami bahwa Allah selalu hadir, Allah selalu peduli. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan punya rencana. Dan ketika kami memasuki menghadapi masa peralihan, transisi, perubahan, kami percaya Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menyertai. Dan kami tidak takut kami menghadapi dan berjalan di tengah-tengah penderitaan apa yang kami alami, karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus akan memberikan kami kekuatan, Tuhan Yesus akan memberikan kami semangat yang baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia, kita mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersama-sama akan mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita juga akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 415. 415 kita nyanyikan bait pertama, 2 dan ketiga. Nanti yang ketiga kita nyanyikan dengan bangkit berdiri, gembala baik bersuling nan merdu. Bersuling nan merdu,
Nanti sesudah kita menerima berkat, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 346. Kita bersatu dalam doa. Kami kembali lagi datang kepadamu ya Tuhan, membawa dan mengaturkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati, sucikan dan kuduskan. Jemaat-Mu juga Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan untuk kegiatan dan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Mari kita siapkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian, memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.